Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama perkenalkan, saya Amalia Salsabila, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi studi Islam materi 10-16 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Materi yang pertama yaitu kesehatan lingkungan. Islam itu menyentuh dan menjadi rahmat manusia. Jadi ada nilai internalisasi tanggung jawab dan adab di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjaga alam. Penyebab kerusakan alam yaitu adanya budaya mubazir yang menyebabkan manusia rusak. Ketika seseorang menanam tumbuhan dan berbuah, kemudian ada orang yang mencuri, maka orang yang menanam tersebut dinilai bersedekah. Materi yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Jiwa itu adalah potensi. Ketika dididik dengan benar, dia akan mengeluarkan potensinya. Penyebab manusia jiwanya kotor adalah karena terlalu cinta dunia atau terlalu meletakkan dunia di dalam hatinya, sehingga dunia menjadi Tuhan palsu di dalam diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menegaskan dalam surat Al-Hujurat, ketika hati kita ada ketertautan atau ketergantungan terhadap makhluk, obatnya yaitu membersihkan diri. Materi yang ketiga yaitu determinan kesehatan. Dalam Islam, faktor kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh masalah lingkungan, masalah gaya hidup, masalah keturunan, dan masalah pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor iman dan ibadah. Faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam itu adalah lingkungan. Lingkungan yang sehat mendatangkan kesejahteraan yang baik dalam individu maupun masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi. Seorang wanita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekhususan untuk melahirkan, nifas, haid, dan hal-hal yang itu memang menjadi kekhususan bagi seorang wanita. Tentu nantinya akan diberi hukum yang khusus berkaitan dengan masalah kehamilan, kontrasepsi, dan lainnya. Kandungan syariat yang berkaitan dengan reproduksi perempuan meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, kuku, dan juga rambut. Al-Quran menjelaskan bagaimana kondisi haid. Darah itu sebagai darah haid dibersihkan karena itu adalah najis atau sisa kotoran atau sisa sel telur yang tidak dibuahi dan harus dibuang dari wanita supaya bersih, supaya terhindar dari kotoran dan najisnya itu keluar. Materi yang selanjutnya menanggulangi wabah LGBT. Nabi Muhammad SAW mengingatkan sebuah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya menciptakan hamba-hambaku ke jalan yang lurus, sesuai jalan fitrahnya. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan. Upaya pencegahan yaitu bagaimana cara kita mencegah biologi, paham, dan perilaku ini supaya tidak di tengah masyarakat. Kita perbaiki paradigma berpikir akidahnya, dibenarkan terlebih dahulu, dan diterapkan dari sisi sikap. Jangan sampai serupa. Jangan laki-laki serupa dengan perempuan, begitupun sebaliknya. Materi yang selanjutnya yaitu pelayanan kesehatan. Di dalam prinsip pelayanan kesehatan yang Islami adalah ada nilai rahmah atau nilai kasih sayang. Artinya, ketika tenaga medis dan administrasi di sebuah rumah sakit, puskesmas, klinik, rumah sehat, atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, ketika menanamkan nilai rahmah, berarti memberikan pelayanan dibingkai dengan rasa kasih sayang. Secara sederhana, pelayanan yang Islami itu adalah segala bentuk kegiatan atau asuhan medik atau asuhan sosial atau asuhan keperawatannya itu harus dibingkai dengan nilai Islam. Kaidah Islam yang itu juga akan kembali kepada maqasid syariah. Materi yang terakhir yaitu islamisasi masyarakat. Dalam rangka kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan, selain mengedepankan akhlak, kita juga harus mengedepankan ilmu, dan terakhir harus punya prinsip. Islamisasi masyarakat
tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari kita sebagai contoh. Itu namanya tohibun nafs, yaitu bersih jiwanya atau bersih kepribadiannya. Ketika seseorang sudah bersih kepribadiannya, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sekian penjelasan materi 10-16 yang sudah saya paparkan tentang studi Islam, Islamisasi, ilmu kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.